Ambil video. Parpol punya cerita. Pengawas. Saksi TPS. Kemarin buat Sudah disuruh kumpulkan senjata-senjatanya itu karena kayaknya tingkat kerawanan sana tinggi. eskalasinya sudah mulai ada. Ya, tapi sesama Ya itu. sama penduduk Sama antara agama dengan budaya tinggi. sama loh. Sana yang menjadi sengketa memang di sana. Sana yang gak bahaya. Semuanya bahaya tuh. Tahun-tahun kemarin kayak gitu kan, tahun sebelumnya kan. Betul-betul semua sempurna. Dengan laporan, foto, catatan. Kapan ini? Tidak mulai dari cara langsung dengan laporan segera. Kata langsung. Ya, dia saya langsung sediakan. Tadi bilangnya buat tidak. Ajida yang bilang. Tidak yang bilang. Iya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Maha Kuasa. Kita masih sempat bersilaturahim di tempat ini. Adapun maksud dan tujuan kami ke sini mungkin dipersingkat saja karena ini. Mulai dari Pak Camat Subagi Tengah, dari arah kiri ke kanan sampai selesai. Jadi tiga hal itu yang mungkin saya minta tanggapan, terutama tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan datang. Apakah masih ada kendala di tingkat PPS dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang ancaman yang mungkin timbul, dan yang ketiga itu ada hasil yang bisa kita ketahui secepatnya. Ya, silakan Pak Camat. Langsung saja Pak, kalau menilik dari proses pemilu sebelumnya, sebetulnya soal ini kalau kita bicara soal tentang tim sukses, orang Papuanya segala macam sejauh ini masih aman. Nah cuma kalau kemarin memang lebih banyak masalah timbul karena ada gesekan antara penyelenggara pemilunya gitu. Jadi kayak misalnya PTPS dengan teman-teman KPPS itu punya persepsi yang berbeda terhadap aturan, dan lebih sering persepsi yang berbeda itu dibahas di tempat pemungutan suara. Itu yang ada saksi-saksi punya persepsi masing-masing apa segala macam. Nah kemarin waktu pertemuan dengan PTP itu juga sudah saya sampaikan tentunya persoalan itu. Ya, paling tidak jalurnya jelas nih. Ketika PTPS menemukan ada kejanggalan, jangan dibahas di tempat. Sampaikan kepada Panwaslunya, begitupun dengan PPK, dengan KPPS. Kalau dianggap ini mereka tidak terlalu jelas, jangan dipaksakan untuk menjawab. Itu biarkan PPK-nya jawab. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman di KPPS itu memang juga kadang-kadang ketika ditanyakan sesuatu oleh siapapun, baik oleh warga maupun saksi, itu kadang-kadang karena mereka bingung mau jawab, kadang dilempar sama orang yang sebetulnya tidak punya kewenangan ke itu, ke pertanyaan itu. Misalnya ada camat di situ, bagaimana nih Pak Camat kalau ada masalah begitu? Nah kadang-kadang kan kita tahu aturan, bukan kewenangan kita untuk menjawab. Nah itu kadang-kadang juga yang jadi salah persepsi. Ketika misalnya kemarin ada contoh kasusnya, harusnya dia begitu. Nah ini bukan kewenangan saya untuk menjawab. Berikutlah para saksi ini. Nah kalau camat tadi tahu sama siapa kita bertanya? Saya bilang bukan dan tahu sebetulnya, cuma kewenangan kita bukan menjawab itu. Itu apalagi ini kan juga KPU sering mengeluarkan edaran yang kadang-kadang H-1, H-2 baru keluar edaran itu. Jadi ada aturan yang sudah disosialisasikan oleh ke KPPS maupun BPPS, tapi H-1 tiba-tiba keluar edaran baru yang mereka tidak tahu. Itu kadang-kadang yang jadi persoalan. Jadi maksud saya ini pastikan komunikasinya dari KPU sampai ke tingkat terbawah KPPS itu lancar sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Kalau ada edaran baru itu langsung diedarkan. Disampaikan ke PPK, PPK wajibkan untuk menyampaikan ke KPPS, KPPS wajibkan untuk menyampaikan ke seluruh anggota KPPS-nya. Jadi ketika Sambil ini silakan Pak Sekda. Waalaikumsalam. Ya memang seperti kemudian merupakan besar ya 10.465 dengan itu 26 TPS 26 ya itu menyusul Sulawesi Barat ya ini dari jadi masalah alhamdulillah selama saya bertugas ini memang untuk kendala keamanan itu alhamdulillah aman-aman saja karena kami juga selalu memberikan apa namanya edukasi tentang undang-undang
saya juga sering hadir gitu, saya sering menyampaikan kepada masyarakat tentang keutamaan ini. Jadi mungkin keamanan, alhamdulillah memang walaupun kemarin ada sedikit mungkinan itu karena ini saja perlambatan apa namanya ada salah satu TPS terlambat membuka kotak suara. Nah, jadi karena antara ketua sama tim ini miskomunikasi, Ya. jadi sekitar jam 10 baru buka. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kami kemarin itu lambat menyampaikan informasi hasil sampai ibu walau paling telepon. Ini Bupati Timur mana seperti ini? Saya itu sudah naik ke atas turun lagi, teman. Oh rupanya yang dikatakan kembali ini. Jadi itu lambat dibuka. Jadi antara anunya bertengkar. Petugas Ya, PPS, petugas, ya. KPPS dengan PTPS. Iya, ketuanya dengan anak buahnya. Oh, ketua. Makanya nanti dulu harus kita hitung ini dulu, kita hitung dulu. Gitu. Jadi ini mungkin perlu disampaikan lagi nanti. Kemarin sudah saya sampaikan kepada BPK kalau saat itu kalau memberikan apa namanya pelatihan yang malah sampai nanti terjadi ini di lapangan. Gitu. Ya. Nah kemudian masalah deteksi dini ya kami itu saya itu biasa dengan siap jadi saya sering membuat data operasi kita itu saya sering membuat lapangan. Ini minggu terakhir kemarin sudah 2 kali. Ini rencananya nanti kami melakukan lagi ke lapangan. Kami sering monitor pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh di situ. Alhamdulillah masih aman-aman, tidak ada tanda macam-macam. Nah kemudian terakhir itu masalah internet. Ya. Ya, iya itu cepat itu. Kami itu sebetulnya sudah punya aplikasi langsung karena di setiap TPS itu ada kalau kita termasuk di Pembangunan Ya, ya. jadi kami itu di samping kami turun ke lapangan dengan anggota kami juga komunikasi termasuk para saksi. Saksi-saksi kita kan apalagi saksinya dari searah gitu. Jadi kita ngambil data dari situ aja. Cuma permasalahan itu ya miskomunikasi itu. Miskomunikasi antara jadi dalam suara. Jadi untuk keamanan dan ketentuan alhamdulillah utama bagaimana kita memang ada aman ya. Soal patuh dengan masih menghargai aturan itu. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Sekjen Bupati Timur. Jadi kalau seluruh camat